Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sudut-sudut pada lingkaran. Semoga rumus-rumus dan teori yang kalian dapatkan dari video ini dapat membantu kalian lebih mudah menyelesaikan soal-soal di sekolah. Oke, kita akan mulai ya. Hubungan sudut dan busur pada lingkaran. Teori pertama yang perlu kalian pahami, kita punya sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Nah, misalnya seperti gambar ini. Titik O adalah pusat lingkaran. Kalian mempunyai sebuah sudut AOB yang letaknya titik sudutnya ada di O, pusat lingkaran. Ya. Maka ini kita sebut sudut AOB adalah sudut pusat. Satu, sudut istimewa. Kalian punya sudut pusat yang titik sudutnya harus terletak di pusat lingkaran. Oke? Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, kadang-kadang kita nyatakan sudut pusat ditulis pada busur di depannya. Misalnya ya, ini sudut AOB 60 derajat. Kita boleh tulis tuh busur AB-nya yang 60 derajat. Tapi kita pahami dulu ya, maksudnya kita tulis busur AB sebesar 60 derajat, artinya ini menyatakan sudut pusatnya 60 derajat. Oke, sudut pusat 60 derajat. Ya, kenapa kita harus tulis pada busurnya? Sebenarnya ada beberapa soal yang kompleks ketika terlalu banyak gambar sudut di dalamnya sehingga membuat kita sulit membedakan, maka akan dibantu sedikit jika kita menuliskan 60 derajatnya pada busur lingkaran. Ya, tapi adik-adik perlu ingat bahwa busur yang kita tulis ini menyatakan sudut pusat ya, bukan yang lain ya. Oke. Sudut istimewa yang kedua, kalian punya sebuah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Contohnya pada gambar kedua. Ini adalah sudut APB, di mana titik sudutnya, yaitu titik P, itu terletak pada keliling lingkaran. Sehingga sudut APB kita sebut sudut keliling. Oke, dan sudut keliling ini besarnya adalah setengah dari busur AB. Setengah dari busur AB. Loh, busur tadi apa? Busur tadi menyatakan atau mewakili besar sudut pusatnya. Ya. Sehingga kita bisa rangkum ya, antara sudut pusat dengan sudut keliling, mereka punya hubungan istimewa. Ya. Nah, misalnya seperti gambar ketiga. Di sini ada sudut pusat AOB berada di atas busur AB atau di depan busur AB. Dan kemudian kita juga punya sudut keliling APB. Sudut keliling APB sama ya, dia juga dibatasi atau berada di depan busur AB. Maka hubungan istimewa mereka adalah sudut pusat besarnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling. Oke, bisa diingat ya adik-adik. Ada satu rumus lagi yang juga bermanfaat ya. Nanti kita akan lihat bagaimana menggunakannya. Adik-adik perlu ingat bahwa sudut A ditambah sudut B hasilnya sama dengan sudut P. Sudut A ditambah sudut B hasilnya sama dengan sudut P. Ya, untuk gambar yang seperti ini ya. Di mana kalian punya sudut pusat menghadap busur AB dan kalian punya sudut keliling, sudut P, sama-sama menghadap busur AB. Pasti ada hubungan antara sudut kecilnya ini, sudut lancip A ditambah sudut lancip B, hasilnya sama dengan sudut P. Oke? Kita lihat hubungan istimewa, sudut istimewa yang berikutnya, yaitu kalian punya sudut keliling APB dan ada sudut keliling AQB. Ada lagi sudut keliling ARB. Maka kita punya 3 buah sudut keliling yang setiap titik sudutnya harus ada di keliling lingkaran ya. Istimewanya
Ketiga sudut keliling ini sama-sama berada di depan busur AB. Nah, maka mereka semua pasti besarnya sama. Ya, sudut P sama dengan sudut Q sama dengan sudut R. Semua sudut keliling jika menghadap busur yang sama, mereka pasti sama besar. Ingat adik-adik, di sini kita mewakili dari setengah busur AB. Kok setengah busur AB? Karena busur AB itu mewakili sudut pusat. Yang mana kita punya hubungan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Jadi sudut keliling PQR setengah dari busur AB. Oke? Nah, jika gambarnya sudah mulai kompleks, ini ada sedikit tips ya untuk adik-adik mendapatkan atau melihat dengan jelas. Oh, ini sudut keliling, pasti dia sama besar. Ya, triknya di mana adik-adik? Cobalah lihat jika kalian menemukan gambar sayap kupu-kupu. Oke, kelihatan di sini. Dari titik ini, segitiga sebelah kiri, segitiga sebelah kanan, ya, yang memuat sudut P dengan sudut R, itu kelihatan seperti gambar sayap kupu-kupu. Maka mereka sudut keliling yang sama besar karena menghadap busur yang sama. Coba kita lihat, ada sayap yang lain nggak? Ya. Segitiga sebelah kiri yang memuat sudut Q, segitiga sebelah kanan memuat sudut R. Ini kalau kalian melihat dengan jeli ya, itu kelihatan seperti sayap kupu-kupu. Jadi ada sudut keliling yang besarnya sama besar. Ya, tipsnya adalah coba lihat gambar sayap kupu-kupu. Oke, nah kita lanjut pada sudut istimewa yang berikutnya. Ya, kita menggunakan sudut keliling setengah dari busur di depannya. Oke, maka kita sekarang punya sudut P, sudut Q, dan sudut R yang berada di setengah busur AB, di depan busur AB. Tapi busur AB-nya istimewa, yaitu busur setengah lingkaran. Karena garis AB-nya adalah diameter. Yang kita tahu, kalau setengah lingkaran itu besarnya pasti 180 derajat ya. Maka sudut keliling setengah dari 180 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi adik-adik punya keistimewaan. Ini sudut P siku-siku, sudut Q siku-siku, sudut R siku-siku, karena mereka 90 derajat. Loh kok 90? Karena kita mendapatkan sudut PQR ini berdiri di atas busur setengah lingkaran yang besarnya 180 derajat. Jadi kalau dikali setengah, maka kita dapatkan 90 derajat ya. Setengah kali 180. Nah, cara mengingatnya gimana? Adik-adik perhatikan ya, kalau ada sudut keliling, terus dibatasi atau ditutup sama diameter. Oh, itu pasti 90 derajat. Atau adik-adik bisa lihat, sudut keliling R, sudut keliling Q, mereka semua itu ada di dalam setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Sudut di dalam setengah lingkaran, dia pasti siku-siku. Dan biasanya pada soal mereka nggak akan kasih tanda siku-sikunya ya. Artinya kita harus menemukan sendiri. Kita sadar ya, oh ini setengah lingkaran, berarti sudut keliling ini istimewa loh 90 derajat. Bisa diingat? Nah, kita lanjutkan gambar berikutnya adik-adik. Ini titik A-nya juga pada keliling lingkaran loh. Seperti titik P keliling lingkaran, ya. Tapi istimewanya sudut A1 itu dibentuk oleh sebuah garis singgung dan sebuah tali busur. Ya. Sudut A di sini dibentuk oleh sebuah garis singgung dan sebuah tali busur. Maka sudut A1 itu kayak sudut keliling, hanya letaknya di samping. Di samping adik-adik. Ya, maka kita supaya gampang nanti kalau mau panggil-panggil rumus ya, kita ingat ini adalah sudut keliling samping. Bukan sudut keliling yang ada di dalam lingkaran ya. Tapi rumusnya mirip.
Jadi gampang diingat, oke? Sudut A1 setengah dari busur AB. Kita balik ya, sudut keliling P setengah juga dari busur AB, kan sama. Ya. Kalau gambarnya sedikit rumit, adik-adik bisa lihat, ini busur AB adalah busur yang ditimpa oleh sudut A1. Jadi dari situ kita menghitung bahwa sudut A1 itu besarnya setengah dari busur AB. Loh, kok busur? Ingat, busur AB itu tadi menyatakan sudut pusat. Ya, jadi kalau kita udah terbiasa nih pakai busur, itu inget ya, itu sudut pusatnya. Maka besok kita tidak usah gambar lagi ini sudut pusat di O. Karena kadang-kadang gambar yang terlalu banyak garis itu merumitkan ya. Jadi kita bisa latihan memakai busur AB 60 derajat, ditulisnya di busur, artinya mewakili sudut pusat. Maka besar sudut A1 nanti pasti 30 derajat. Ya, karena setengah dari 60. Ya.